Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 12 Juni, hari Rabu, jam 8:06 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual, dan di video kali ini saya akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan di dalam video saya yang terakhir 5 hari yang lalu, yaitu tentang forget what you feel, remember what you deserve. Lupakan apa yang sudah kamu rasakan, ingat kembali apa yang menjadikan kamu layak, apa yang layak, apa yang membuat dirimu jadi layak. Oke? Nah, videonya silakan cek, nanti linknya akan saya kasih di kolom deskripsi videonya. Di sini ada beberapa teman yang memberikan pertanyaan. Terima kasih buat teman-teman semuanya di sini, pertanyaannya bagus-bagus. Mungkin tidak sempat saya jawab satu persatu. Jadi di video ini kali ini saya akan coba untuk merangkum dan memberikan penjelasan ulang ya. Sini pentingnya kita ambil jeda untuk berpikir. Saat pikiran kita berhenti, kekosongan yang muncul. Kosong tapi tidak hampa. Kembali lagi perlunya bermeditasi. Thank you. Bagus ya, muter-muter ke situ lagi dan menyenangkan. Wah, ini kalimatnya bagus sekali. Thank you. Rita Mariana. Ya, ini thank you juga. Kalem Bodari. Ya, kemudian Adi DL2 No. Terima kasih saudaraku. Thank you. Davi Utomo, thank you Pak Irwan. Bagaimana kalau rasa positif, apa harus diputus? Nah, ini ya, nanti kita akan coba bahas. Lalu demikian izin bertanya ini dari Suge Muhammad. Berarti pikiran, perasaan, jiwa ada 3 hal yang berbeda. Nah, nanti kita akan coba untuk jawab ya. Thank you, I love you, Teguh Imam, Eha Julaiha. Sehat selalu, thank you. Batara, thank you juga. Terima kasih. Nah, ini Imam saja. Pak Irwan, saya mau bertanya, apa benar pikiran muncul baru rasa belakangan? Atau rasanya emang duluan sehingga menghasilkan pikiran yang banyak mendukung rasa itu? Oke. Saya gabungkan aja ya, teman-teman, supaya videonya tidak terlalu lama. Jadi saya ambil kembali gambar yang ada di dalam video itu. Lalu kemudian saya akan coba untuk menjelaskan ulang, kali ini mungkin versinya agak berbeda ya. Nah, mari kita lihat sekarang di sini ada gambar otak ya. Kalau kita lihat di sini adalah brain. Nah, warnanya ya. Oke, di sini ya. Ini adalah brain. Ini yang otak yang menghasilkan mind ya. Ini otak yang menghasilkan mind. Oke, lalu kemudian di sini ada jantung, teman-teman. Saya kira adalah heart, bukan hati ya, jantung. Ini yang membuat kamu bisa merasakan how you feel. Oke? Nah, di gambar ini kita melihat ada gambar jantung dan otak. Ya, tentu saja mereka ini terhubung. Lalu kemudian kita diajak untuk berimajinasi. Berimajinasinya dengan menggunakan gunting, apa yang terjadi kalau linknya itu, kabelnya yang menghubungkan antara brain dan heart, itu kita potong dengan menggunakan gunting yang ini. Nah, maksudnya adalah gini, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Apa yang akan kita rasakan? Ini big idea-nya tuh di situ. Big idea-nya adalah bagaimana kamu berimajinasi. Perhatikan, gunakan imajinasi. Dan dalam belajar spiritual tuh imajinasi itu sangat penting ya. Jadi kita harus sering-sering menggunakan imajinasi. Karena nggak mungkin faktanya itu kita melakukan ini, nggak mungkin. Ya, tapi imajinasi ini akan membawa kepada suatu kebenaran yang sejati yang kita sebut sebagai the truth. Sekali lagi, kenapa mesti diimajinasikan? Karena tidak mungkin bisa memisahkan antara jantung, hati, dan otak, nggak mungkin. Karena ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Saya sebutnya ini sebagai satu tim yang utuh. Sama seperti sepak bola, ada penjaga gawang, ada striker, ada main tengah, main belakang. Itu sebagai satu kesatuan namanya seperti tim sepak bola. Demikian juga dalam hidup ini, ada mind, ada heart. Ini semuanya satu tim. Ya, jadi mind dipakai buat berpikir. Kita lihat di sini. Mind kita pakai buat berpikir.
jantung kita pakai untuk merasakan. So, how you think and how you feel, itu yang disebut dengan your state of mind. Benar ya? Jadi satu, how you think and how you feel. Bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu merasakan. Nah, ini ada satu kesatuan yang utuh yang tidak mungkin kita bisa lepaskan. Ya. Nah, sekarang imajinasinya ada seperti ini. Coba kita bayangkan, seandainya ada gunting yang bisa memutus ini sementara aja. 1 menit, 30 detik misalkan. Boleh, sementara aja, bukan selamanya. Dan ingat, ini hanya di imajinasi. Kalau misalkan diputus, boom, kira-kira apa yang akan saya rasakan? Oke. Jadi, imajinasi kita akan membawa kita, oke, kita akan fokus ke sini. Apa yang saya rasa? How you feel. Kenapa? Kenapa kok tidak apa yang saya pikirkan? Enggak, tapi apa yang saya rasa. Karena kalau kita ngomong semesta ini, semesta tidak pernah berbicara menggunakan bahasa manusia. Semesta menggunakan bahasa yang kita sebut sebagai bahasa energi. Ya, jadi semesta ini adalah energi itu sendiri. Sehingga kalau kamu mau berkomunikasi dengan semesta, kamu bisa merasakannya dengan menggunakan feel. Ya, jadi jantung ini punya 2 akses. Dia bisa ke kiri menuju ke semesta, dia juga bisa ke kanan menuju ke brain. Dan dua-duanya ya feel. Di sinilah kamu akan merasakan namanya emotion kan. Karena itu dikatakan dalam ajarannya Joe Dispenza, emotion adalah end product, akhir dari semuanya. Jadi emotion adalah ending product dari semuanya. Untuk misalkan saya kepengen punya mobil Ferrari misalkan. Apakah betul saya kepingin bendanya itu? No, Ferrari-nya itu bukan ending produknya. Ending produknya adalah emosi yang saya alamin ketika saya punya mobil itu. Jadi emosi adalah ending produknya. Itulah sebabnya kenapa kita fokusnya pada heart, bukan fokus pada mind. Kenapa imajinasi kita tidak mengatakan, oke, ketika ini diputus, apa yang kira-kira dipikirkan oleh mind? Enggak. Ya, karena mind sebelahnya sini nggak ada, buntu, nothing ya sini. Sementara heart sebelahnya, oh dia bisa kontak dengan semesta, dia bisa merasakan. Sementara brain udah mentok udah. Kamu hanya mengurusi pada satu dunia. Mungkin lebih tepatnya bukan nothing ya. Mungkin lebih tepatnya adalah kamu melihat dunia materi. Di mana ini? Ya, ini adalah akses ke dunia materi, betul? Ini adalah akses menuju ke dunia energi. Bisa dipahami? Sehingga kalau sekarang kita melihat kenapa tidak fokus ke dunia materi, karena kita tahu dunia materi ini tidak real. Karena penyusun dari materi adalah energi itu sendiri. Sehingga materi ini cuma perwakilan aja ya dari energi. Sehingga dunia materi ini masih bukan end produknya. Tapi kalau dunia energi itu end produknya. Nah, gitu. Oke, sekarang mulai paham ya pola pikirnya ya. Kenapa kita bilang, oke, kalau seandainya terputus dari mind, apa yang kira-kira kamu rasakan? Ingat, sekali lagi, jantung kita, heart kita ini, itu bisa terkoneksi kiri dan kanan. Bisa dia terkoneksi, ini saya kasih panah ya, di sini. Kasih panah deh, biar mudah dipahami. Kasih warna hijau ya. Jadi dia ini bisa akses ke sini, oke? Dia bisa akses ke sini, dia bisa akses ke sini. Inilah kehebatan dari heart. Oke? Nah, jadi kalau sekarang pertanyaannya apa yang kira-kira akan terjadi, maka untuk pertama kalinya kamu akan mengetahui, akan menyadari kalau memainkan imajinasi ini, kamu akan menyadari bahwa oh, begini tuh rasanya terkoneksi dengan energi. Jadi kalau ini diputus teman-teman, dari mind, maka untuk pertama kalinya kamu akan bisa merasakan energi tanpa terpengaruh oleh mind. Oke. Untuk pertama kalinya kamu mengetahui, oh, ini tuh ternyata diri saya sebenarnya.
rasa ini yang muncul. Kira-kira rasa apa yang muncul ya kalau misalkan kita gunting dari mind? Apa mungkin kamu merasakan rasa takut misalkan? Coba saya tanya, rasa takut dapatnya dari mana? Semua rasa itu munculnya ya dari dunia materi. Dan kalau kita lihat di dalam dunia materi, berlaku hukum namanya polaritas. Jadi segala sesuatu ada plus, ada minusnya. Ya, supaya bisa ada plus, ada minusnya. Karena itu, hukum polaritas inilah yang menyebabkan ada emosi yang selalu mengalami kebalikan. Ya, itu hanya ada di dunianya brain, dunia mind. Dan dengan terkoneksinya hati dan jantung ini, kamu mengalami satu rasa. Ya betul, itu rasa baru, tidak ada benar dan salah. Tapi satu rasa baru yang seringkali kita dipengaruhi oleh dunia mind. Tapi kamu tidak bisa merasakan satu hal, ya kalau misalnya ini diputus, kamu akan merasakan satu hal yang sifatnya true. Ya, kalau kita ngomong sifatnya true, misalkan struktur sangat sederhana, true love, misalkan di sini. Ini hanya bisa dialamin kalau kamu pakai gunting ini, terputus di sini. True love, nggak mungkin love itu bisa punya opposite. Love punya kebalikan, nggak mungkin. Karena love yang punya kebalikan hanya ada di sini. Perhatikan, sama-sama kita merasakan emosi love misalkan. Ya, sama-sama. Tetapi kalau kamu tidak menggunting ini, maka emosi atau feel yang kamu rasakan love-nya ini adalah love yang berkebalikan. Love yang tidak utuh karena ada love, ini adalah ada kebalikannya. Yang menentang satu sama lain, yaitu adalah hate, kebencian. Jadi love yang masih bisa berubah menjadi hate, berarti dia masih terperangkap di dalam dunianya mind. Bisa kamu rasakan? Bisa. Bukan berarti nggak bisa, bisa. Ya, karena tapi balik lagi, di sini challenge kita atau topik kita adalah imajinasikan bagaimana kalau ada gunting yang memutus. Kamu akan merasakan namanya true love. Untuk pertama kalinya, oh ini yang namanya true love. Bahwa semesta itu mencintai kamu dengan menggunakan sistem namanya true love. Unconditional love. Gak ada syarat. Gak mungkin kamu bertanya seperti ini. Semesta, kenapa kamu mencintai saya? Seolah-olah seperti kamu butuh alasan untuk mencintai saya. Itu hanya ada di brain. Ya, jadi poin dari gambar ini sebenarnya menunjukkan pada kita bahwa kalau kamu tidak pernah menggunting ini, kamu berpikir cuma ada satu love, yaitu love yang punya lawan kata hate. Jadi kalau saya menyukai orang, ya saya juga bisa membenci orang. Dan itu cuma satu. Tidak ada lagi. Nggak mungkin ada love yang true love, nggak mungkin. Nggak mungkin ada love yang unconditional love, nggak mungkin. Sehingga kamu melihat ini, segala sesuatunya dijadikan persepsi, seolah-olah segala sesuatu itu pasti love yang ini. Ada lawannya. Ada embel-embelnya. Jadi ketika semesta berbuat baik pada dirimu, oh pasti ada embel-embelnya nih. Ada maunya ini. Ada reasonnya ini. Sulit sekali menjelaskan tentang true love kalau kamu tidak menggunting ini. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam ajaran spiritual kita diajarkan untuk bermeditasi. Meditasi itu menggunting ini. Ini menggunting, ini poin utamanya digunting. Coba kamu sementara aja. Ya pun lama-lama 5 menit, 10 menit, sejenak menggunting koneksi dengan brain. Maka kamu akan dibukakan. Jadi satu realitas ditutup, dibukakan realitas baru. Kamu akan dibukakan satu realitas yang mungkin selama ini gak pernah kamu lihat. Karena ketutupan awan namanya mind. Saya gak bilang mind jelek ya, enggak. Tapi coba rasakan dimensi lain. Karena sama-sama bisa kamu rasakan. Tapi kalau kamu mind tidak pernah kamu gunting, seolah-olah jalurnya cuma jalur satu ini. Kamu tidak akan pernah ke jalur 2 atau jarang sekali. Bagimu jalur 2 ini nggak mungkin. Nggak masuk akal. Sehingga persepsimu cuma menggunakan jalur 1. Kacamatamu cuma pakai jalur 1. Sehingga segala sesuatu ya harus ada maunya, ada reasonnya, ada kebalikannya. Mana mungkin nggak ada kebalikan, nggak masuk akal. Yes, memang. Ya,
Nggak masuk akal, karena akal itu, logika itu hanya ada pada zona mind. Nah, dan ini yang kita lakukan setiap hari. Kalau kamu belajar spiritual alias manapun, setiap hari disuruh meditasi. Meditasi itu untuk menggunting ini, bukan untuk minta-minta. Ya, saya pengen ini, pengen itu, supaya keinginan saya tercapai. No. Tujuan utamanya cuma satu, menggunting ini. Udah bisa. Karena desire itu ada di sini kan. Keinginan, nafsu, kemarahan, dendam, apalagi sakit hati, kesedihan, kekecewaan, kekhawatiran. Ini semua tuh ada di sini. Sehingga kamu bisa merasakan, ya memang bisa, tugasnya hati yang merasakan. Ya, jantung, hati. Itu merasakan. Ya, dari manapun sumbernya akan dia rasakan. Cuma sayang, kamu sebagai ownernya dari heart ini, kamu cuma bisa merasakan satu aja. Kamu tidak merasakan nomor 2. Coba sesekali kamu rasakan nomor 2 supaya rasa kamu lebih kaya, rasa kamu lebih luas. Pengalaman kamu jadi lebih banyak. Ya, dan ini nanti akan kita sambung pada kalimat selanjutnya, yaitu adalah ini. Sorry, coret-coret dikit ya. Forget what you feel, remember what you deserve. Nah, jadi remember what you deserve itu hanya akan terjadi kalau kamu putus. Sehingga untuk pertama kalinya, oh ini tuh, ternyata yang pantas dan layak buat saya seperti ini. Kalau yang sebelumnya, yang pantas layak itu ditentukan oleh brain saya. Ya, cuma satu standar kelayakan, yaitu standar dari brain saya. Tapi ketika kamu memutus ini, kamu akan punya standar kelayakan baru, versi semesta. Bayangkan, versi semesta tidak mengenal lawan kata. Versi semesta tidak mengenal conditional. Semesta mencintai kamu dengan apa adanya, apapun kondisimu. Bukan dengan apa-apanya ya. Bukan kalau kamu berbuat baik, semesta cinta sama kamu. Kalau kamu berbuat jahat, semesta tidak cinta dengan kamu. Nah, itu tidak true love. Itu versi mind. Tapi sulit ini dipahamin kalau kamu selalu melekat pada mind. Ya, sehingga saya suka sekali, karena itu saya tertarik dengan kalimat ini. Forget what you feel. Karena kalau kamu berpikir sekarang, forget what you feel, kamu lupa bahwa yang kamu rasakan sekarang ini, kebanyakan infonya dari sini. Dari jalur nomor 1. Itu yang kamu rasakan. Ya. Nah, sekarang forget what you feel. Artinya, coba jangan berpikir bahwa ini cuma satu-satunya rasa yang benar. Ada rasa lain yang benar. Guntinglah ini. Berani kamu lakukan challenge ini setiap hari. Setiap hari. Maka pelan-pelan kamu akan dibukakan satu dimensi baru. Sehingga kamu akan menemukan satu kalimat akhirnya. Remember what you deserve. Ini tuh sudah ada. Cuma kamu tidak mengingat. Bukan satu hal yang baru. Kamu tidak mengingat karena terlalu lama berada di sini. Kamu lupa. Lupa sudah kata-kata tentang true love itu. Gak masuk akal, gak mungkin, gak ada. Karena kamu lupa. Kamu akan diingatkan kembali. You remember. Mengingat kembali. What you deserve. Apa yang kamu layak. Yang sepantasnya kamu layak. Bahwa kamu tuh layak mendapatkan cinta dari semesta. Mendapatkan true love dari semesta itu. Kamu tuh layak. Yang mengatakan saya tidak layak menerima cinta dari semesta adalah ketika kamu terkoneksi dengan brain. Karena brain punya conditional. Brain, di dalam brain tidak mungkin ada namanya true. Semuanya di sini harus conditional. Tidak ada yang salah dengan ini ya. Tidak ada yang salah. Bukan berarti kita benci dengan brain. Enggak. Memang begitulah sifat alamiahnya. Gak mungkin kamu mengatakan pada brain, ayo kita buat conditional. Gak mungkin. Tidak ada namanya conditional. Ya. Jadi ini hanya bisa dilakukan kalau kamu menggunting. Jadi kalau kamu pakai brain, pakai logika, betul, saya sangat setuju. Saya pun juga setuju bahwa tidak ada namanya condition, unconditional. Unconditional friendship, unconditional love, unconditional apapun gak pernah ada. Ketika brain kamu aktif. Tapi cobalah ketika brain kamu tidak aktif, apa yang terjadi? Ya, ternyata true love itu, unconditional love itu sangat mungkin terjadi. Memang begitulah keadaannya. Memang begitulah seharusnya. Memang begitulah sifat alamiahnya. Sehingga itulah yang harusnya kamu layak. Bahwa kamu merasa layak. Kamu tuh dicintai oleh semesta. Dan cinta dari semesta itu benar-benar cinta yang true love. Unconditional love.
Good? Ya, sekali lagi. Ini semua hanya bisa Anda pahamin kalau Anda mengalami sendiri. Nggak bisa cuman sekedar berteori ria. Mungkin Anda bilang, nggak setuju Pak, nggak masuk akal. Ya memang, yang bilang nggak setuju, nggak masuk akal ketika brain kamu aktif. Saya juga setuju. Tapi cobalah sesekali, gunting, nonaktifkan pikiran kamu sebentar aja. Maka kamu akan melihat apa yang saya omongkan ini. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Semoga bisa memberikan insight baru. Ya, nanti kita hari Jumat ini tanggal 14 akan live practical Ho'oponopono di YouTube gratis bagi teman-teman yang mau berdiskusi ulang tentang materi ini. Mari silakan datang ke live itu hari Jumat tanggal 14 Juni jam 9 malam live di YouTube Irwan Hiro. Rekamannya pun nanti akan saya share di Facebook dan di YouTube ini. Thank you. Dan nonton video ini. I love you all. Bye.